quiet ledger is open. The laughing herald sings. Let every crown remember, even kings must kneel to win. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Lingga dengan NIM akhir 05 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya, di mana judul jurnal yang saya review adalah Advancing Anaerobic Discussion of Biodiesel Byproduct. Untuk latar belakangnya, kita tahu bahwa sampah organik global terus meningkat dari 2 miliar ton di tahun 2016, dan pada tahun 2050 diprediksi akan mencapai 3,4 miliar ton, yang dimana industri biodiesel menghasilkan byproduct dalam jumlah besar, yaitu crude glycerol dan seed cake. Untuk mengatasi limbah dari biodiesel ini, ada metode yaitu disgusted anaerobik, di mana limbah ini bisa dikonversi menjadi biogas. Disgusted anaerobik ini itu merupakan salah satu proses yang bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus, yaitu pengolahan limbah dan sekaligus produksi energi terbarukan. Permasalahannya, byproduct biodiesel ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian proses digestion anaerobiknya juga sering mengalami hambatan seperti inhibisi dan kontaminan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian yang ada pada jurnal ini adalah mengkaji cara meningkatkan produksi biogas dari crude glycerol dan seed cake melalui teknik pretreatment, co-desiccation, dan penggunaan aditif. Untuk metodenya, ada 3 pendekatan utama yang dikaji. Pertama itu pretreatment. Ini bisa secara fisik melalui penghancuran mekanik, kemudian kimia menggunakan asam atau alkali, dan juga biologis dengan menggunakan enzim. Kedua, ada co-digestion, menggunakan limbah yang kaya karbon dengan kaya nitrogen supaya rasionya seimbang. Dan yang ketiga, ada aditif. Ini seperti biokar untuk menstabilkan pH, logam jejak sebagai nutrisi mikroba, dan nanopartikel untuk meningkatkan aktivitas mikroba. Intinya, ketiga teknik ini bertujuan mengoptimalkan kinerja mikroba agar produksi biogas bisa meningkat. Oke, untuk hasil dan pembahasannya di jurnal ditunjukkan bahwa hasilnya cukup signifikan, di mana crude glycerol pada dosis 1-2% saja itu mampu meningkatkan produksi metana hingga 14-226%. Dan untuk seed cake-nya sendiri, yaitu bisa menghasilkan metana 15-20% lebih tinggi dibanding kotoran sapi biasa. Selain itu, hasil samping dari proses anaerobik ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Namun dari itu semua tetap ada tantangannya, di mana tantangannya itu adalah inhibisi VFA, amonia, dan toksin pada seed cake masih memerlukan optimasi. Untuk lebih detailnya, pretreatment berfungsi memecah struktur lignoselulosa agar substrat lebih mudah diserna oleh mikroba. Sementara co-digestion itu adalah mencampur crude glycerol dengan kotoran sapi, yang dimana ini menghasilkan rasio C/N yang optimal sehingga metana bisa naik hingga 226%. Kombinasi kedua teknik ini memberikan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan ketika teknik ini digunakan secara masing-masing ataupun terpisah. Untuk hasil samping dan ekonomi sirkular, yang menarik, sisa proses tersebut itu tidak terbuang. Sisanya
ataupun hasil sampingnya itu mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium yang tinggi, sehingga bisa langsung digunakan sebagai biofertilizer, pengganti pupuk kimia. Ini proses ini konsepnya benar-benar ekonomi sirkular. Dan yang terakhir, kesimpulannya itu byproduct biodiesel memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan. Cogeneration dan teknologi pretreatment dapat meningkatkan hasil biogas secara signifikan. Dan untuk hasil samping dari proses ini itu mendukung konsep ekonomi sirkular dengan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Dan jurnal juga mengatakan bahwa perlu dilakukan riset lanjutan untuk scale up proses ini ke skala industri. Baik, sekian presentasi review jurnal dari saya. Saya ucapkan terima kasih.